Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Febriansyah Amrullah dari kelas D3 SIA 4704. Saya di sini ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang PSPT dan perhitungannya. Nah, di sini ada soalnya tentang Dr. Muhammad Ridho yang merupakan kepala laboratorium dari RS Mayapada. Di sini saya akan membuat SPT sebagai pegawai tetap dan PPh 21A1. Jadi mungkin kita langsung aja ke perhitungannya. Untuk perhitungannya di bawah ada gaji per bulan, tunjangan jabatan, JJK, JKM, dan iuran pensiun dibayar sendiri. Terus sebelum itu kita hitung dulu depositonya. Untuk depositonya itu eh, 5 sesuai dari soal 5% eh, dikali dengan depositonya itu 75 juta. Nah, ada segitu dan kita hitung juga untuk depositonya 20% dikali. Oke. Nah, kita sekarang akan menghitung gaji per bulannya. Untuk gaji per bulannya yaitu kita hitung per tahun. Jadi gajinya dikali 12. Ada segitu. Kemudian tunjangan pajaknya juga dikali 12. Nah, untuk ini kita 0,3% di aduh, sebentar. Sama dengan 0,3% dikali dengan gaji. Nah, kemudian 0,5% dikali dengan gaji. Kemudian DCK juga dikali 12 juga agar jadi setahun. Aduh, kemudian DKM-nya juga. Kemudian kita hitung. Nah, ini jadinya segini. Ini hasil yang kita dapatkan. Kemudian kita buat pengurangannya untuk pertama itu ada biaya jabatan ya, itu 6 juta. Kemudian iuran pensiun yang dibayar sendiri itu kita kalikan 12. Kita kalikan 12. Nah, kalau sudah begini kita totalkan. Jadi eh, dapat 8.400.000. Kemudian kita kurangkan dan dapat hasil segini. Sekarang kita hitung TKP-nya ya. Untuk dia saya sendiri itu ada kelas 1, kelas 1
K1. Dan K1 berarti kalau K1 itu PTKP-nya 63 juta. Oke. Nah, ini PTKP-nya. PTKP. Dan untuk PKP-nya tinggal kita kurang ya. Itu kurang 63 juta. Dan kita sekarang mencari persennya. Untuk persennya kita kalikan. Sebentar, kita butuh 5% dulu. 5% pertama, kemudian ada 15%. Oke, kemudian dari 15% tersebut, dari persennya kita kalikan dulu, dikali 60 juta. Ini sudah 60 juta. Oke, jadi 3 juta, kemudian 15%, 15%, titik BKP-nya dikurang 60 juta. Sebentar. Oh, sebentar ya. Salah. Eh, lupa. Nah, ya, kurang dikali ya. Oke. Nah, saya kita ubah jadi rupiah dulu. Oke, didapatlah segini. Kemudian kita totalkan. Eh, Sebentar. Kemudian kita tambahkan. Oke, kita dapat 24,999,600. Nah, apabila sudah seperti ini, kita langsung saja ke SPT-nya. Untuk SPT-nya seperti ini, kita langsung saja koneksi database. Oke, oke. Oke, kita isi dulu datanya ya. Data NPWP-nya kita isi saja sesuai dengan datanya. Oke, wajib pajak. Mungkin namanya kita singkat saja biar muat. Soalnya kalau enggak itu enggak muat. Oke, nomor telepon, nomor faksi milik sama untuk pekerjaannya, pegawai tetap, LU-nya, untuk cara perhitungannya kita melakukan pencatatan status kewajiban kakak. Oke. Untuk NPWP istrinya ada di soal yang saya bikin. Oke. Nah, kalau sudah langsung saja disimpan. Oke, kita langsung. Pertama itu kita setting dulu, kita ubah PTKP-nya. Untuk PTKP-nya kita ubah jadi 54 juta. 54 juta. Oke, dan PTKP tanggungannya itu
4.500.000. Untuk tanggalnya sesuai soal tadi 2020 dan tanggal berakhirnya kita tulis saja 30. Oke, simpan. Untuk yang ini kita ubah juga, jangan kita ubah aja jadi 2017. Oke, ya sudah, kita atur tarifnya juga, setting tarif untuk ini jadi 60 juta. 60 juta. Kemudian jika sudah ini juga kita ganti jadi 5 miliar. Kelebihan. Oke, jika sudah disimpan. Oke, kemudian kita buat SPT baru sesuai dari soalnya tadi 2020. Kemudian kita menggunakan SPT tahunan yang 1770S. Kita buat. Nah, setelah kita buat, kita buka induk. Dan kita lihat ada ini. Kita isi, pertama kita ganti dulu jadi K1. K1. Oke, itu sudah 63 juta, benar. Kemudian pengesahan itu kita ambil dari perhitungan kita tadi. Nah, yang ini kita masukkan. Betul, juta mendapat. Oke, sudah benar. Kita enter. Oke, sudah, sudah. Bagian T-nya juga sudah segini. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, kita ke lampiran. Nah, untuk di sini kita masukkan sesuai yang dari soal. Untuk dari soalnya sendiri itu eh, nama perusahaannya Yayasan Bakti Unggul. Oke, masukkan dan PWP-nya juga. Nomor, alamat, LU. Untuk tanggalnya kita akhir tahun ya, 2020. Untuk biaya dipungutnya kita masukkan yang paling akhir. Oke, paste. Nah, untuk nomornya itu PLU-nya ya. Oke, kalau sudah disimpan. Nah, untuk lampiran duanya kita isi dulu. Lampiran duanya tadi belum kita isi, karta akhir tahunnya. Nah, ini dari soal ya. Kalau dari harta akhir tahun,
Harta kekayaan itu ada rumah, pertama itu ada rumah. Untuk rumah itu ada 061. Untuk nama harta tahun 2008 harga perumahan 600 juta. Oke, kemudian ada mobil dua ribu dua belas senilai atau perolehannya 200 juta. Ada juga sepeda motor Suzuki FU tahun 2017 15 15 2015 ya, 15 juta 500. Dan ada deposito Bank Mandiri tahun 2020 harga perusahaannya 75 juta. Oke, kemudian bagian C, kewajiban hutang akhir tahun, itu ada meminjam uang Bank Mandiri tahun 2017 sebanyak 155 juta. Meminjam Bank Mandiri. Bank Mandiri Asia Afrika. Dan peminjaman tahun 2017 untuk jumlahnya 105. Oke, sudah. Bagian D itu susunan keluarga. Susunan keluarganya ada istri dan anaknya. Kemudian ada anaknya, belanja. Nah, untuk yang bagian A itu deposito dari yang perhitungan kita tadi sebanyak mana tadi? Nah, ini kita copy. Oke. Oke, jika sudah semua kita simpan. Sebelum kita cek dulu di induk. Nah, untuk angkanya sendiri sudah sesuai ya.
Angkanya sudah sesuai, 24. Di sini ada 24, 9, sudah sesuai angkanya. Kalau sudah, berarti sudah bisa kita cetak. Sekarang kita cetak. Nah, untuk hasilnya sendiri sudah sesuai ya, sesuai dengan angka yang kita masukkan tadi, pegawai tetap. Oke, oke, siap. Terima kasih. Mungkin dari saya segitu saja untuk presentasi tentang SPT, aplikasi SPT-nya. Mohon maaf ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.